Halo para juru bicara, saya tidak berani memberi pengantar untuk ini karena tema ini sangat sensitif. Kita bahas K-popers. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mandalika Iswari. Nama saya Rizky Kaputri. Saya Saufi Putra. Kakak tim Wibu atau K-popers nih? K-popers dong. K-popers dong. Sebenarnya dua-duanya masuk juga gitu kan, tapi nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Kenapa memilih jadi K-popers? Sebenarnya kalau dibilang memilih tuh enggak sih. Soalnya kayak ngalir gitu nggak sih, kayak dikenalin sama temen terus nyaman, ya udah dengan jiwa kepo yang tinggi, stalking, udah stuck di sana. Sebenarnya menariknya itu kayak selain visualnya ini ya, selain visual sama ganteng itu tuh kayak mereka tuh perlakuin fans-nya seniat itu. Terus kalau buat video nih ya, mau comeback movie, mereka itu nggak asal-asalan buat video, buat musik nggak, tapi di dalam itu ada teori yang deep banget maknanya. Awalnya itu saya haters K-pop, haters Korea, haters banget dah pokoknya. Saya juga sering ngatain juga kayak orang-orang yang sering ngatain K-popers sekarang kayak, ih apa sih plastik, suka ini, suka itu, nggak jelas gitu kan. Sebagai haters pasti omongnya kayak gitu. Dulu saya kayak gitu, terus pada suatu ketika saya nonton nih di YouTube ada video cover gitu, cover dance, terus lagunya itu asik gitu kedengarannya. Saya ulang videonya itu berkali-kali gitu. Terus saya coba searching di Google siapa sih yang nyanyi nih. Tahu-taunya dia boy group dari Korea yaitu BTS. Gua apa itu? Mic drop. Mic drop. Setelah lelah dengan dunia perwibuan ya guys ya, setelah lelah dengan dunia Jepangan gitu ya, akhirnya sebenarnya awalnya tuh dari ini sih, awalnya nggak suka sama sekali gitu, kayak ngeliat teman-teman apalagi yang cewek-cewek ya pada punya idol, kan sebutannya idol gitu kan, kayak apa sih gitu kan, kok segini banget gitu ngefansnya gitu kan. Ya, dia kan di sana, terus belum tentu kamu ditahu hidup juga gitu kan, sampai sefanatik itu sih gitu ngeliatnya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa akhirnya terjerumus juga gitu, tapi bukan yang terjerumus fanatik enggak gitu, terjerumus juga akhirnya ke dunia per-K-popan, K-popers jalur karma. Menurut kakak sendiri apa sih K-popers itu yang benarnya? Kan di Korea itu dikenal dengan K-pop sama K-drama. Jadi K-pop itu kan lebih ke industri musiknya. Kalau K-drama itu ke industri filmnya. Jadi K-popers itu fans dari industri musik ini, fans dari idolnya itu. Menurut saya K-popers itu sebutan bagi orang yang menyukai budaya Korea atau lebih ke industri musiknya, Korean pop gitu. Kamu tersetuju nggak kalau biasa kamu dibilang plastik? Enggak sih, lebih ke confuse gitu. Misalkan mereka bilang Korea plastik, kayak apa sih yang menjadi dasar mereka bilang plastik itu, sementara mereka nggak punya bukti relevan kalau mereka plastik. Dan FYI di Korea itu operasi plastik itu udah hal yang lumrah gitu. Jadi kayak orang tua di sana kalau anak-anaknya ulang tahun dijadiin sebagai kado operasi plastiknya gitu. Tergantung mood. Kalau emang bener-bener dipancing gitu, paling nggak marah sih, lebih ke debat. Plastik. Kalau biasa dibilang ih plastik banget, Kafir. Loh. gimana? Kesel. Kesel nggak? Kesel, tapi ya mungkin itu kan pendapat mereka. Mereka juga kan nggak tahu apa-apa gitu. Mereka mengatakan itu karena mereka nggak tahu kebenarannya seperti apa. Mereka nggak punya bukti kalau idol saya itu ginilah gitulah. Yang ngejek Lisa kayaknya nggak ada deh gitu, karena siapa sih yang nggak suka Lisa gitu kan, dari segi visualnya dan segala macam. Bener kan yang cantik, terus
Kyowo gitu kan, cantik banget gitu. Kayaknya nggak ada deh, semua kepincut semua. Kakak termasuk orang yang fanatik nggak? Enggak. Tapi kadang-kadang ya, sometimes saya ngerasa aku tuh fanatik banget. Tapi enggak. Mungkin Eka fanatiknya pas bagian mereka keluarin foto baru, konsep foto barunya, album baru kayak gitu. Ada waktu-waktu tertentu. Ya benar-benar. Fanatik. Kalau yang berlebihan banget itu fanatik enggak sih? Sampai nyembah gitu. Enggak. Kayak kalau suka ya udah suka, kayak suka ya denger musiknya kayak gitu-gitu. Nonton acara-acaranya kan banyak gitu kan, program yang ditayangin yang dibuat dari mereka gitu. Dibilang fanatik enggak termasuk fanatik. Sama seperti tadi yang Jepangan, cuma penikmat aja. Kalau nyebut Korea nih, apa yang terlintas? Kalau disebut Korea ya, yang terlintas paling utama sih ya si idol itu. Yang paling utama selain dari street foodnya, street opa-opa gantengnya, otomatis saya prioritaskan si BTS ini dulu. Ya itu kan K-pop itu udah menjadi budaya ya di Korea. Ya salah satunya itu sih. Langsung kalau disebutin Korea nih, langsung arahnya ke K-pop, terus K-drama gitu. Kalau boleh tahu nih, biasnya kakak siapa? Park Jimin. Berarti ini ARMY ya? Iya. Kebetulan saya menjadi K-popers itu gara-gara Blackpink. Enggak. Kim Seokjin. Presiden baru. Worldwide handsome. Dan untuk pesannya buat yang sering mengejek nih K-popers itu. Sebenarnya kan nggak ngerasa pantas ya ngasih pesan, cuman buat teman-teman di luar sana, porsi kebahagiaan orang itu beda-beda. Jadi ngapain kalian gengsi untuk menerima cara kebahagiaan orang lain itu? Terus ya hati-hati, banyak K-popers di luar sana yang jadi K-popers karena jalur karma, and life goes on. Udah. Kalau kalian tidak tahu kebenarannya, watch your mouth. Untuk yang mengejek K-popers ya, teman-teman yang di luar sana yang mengejek K-popers, hati-hati Anda, hati-hati. Anda sekali terjebak, Anda tidak bisa keluar. Dan yang mengejek, silahkan Anda buka YouTube sekarang, coba deh kepoin salah satu K-popers mana-mana dah. Kalau nggak kepincut.